Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana pada video pembelajaran materi mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Nah, di mana saya akan membahas mengenai teknik pemberian skor, mengubah skor dengan penilaian acuan patokan atau disingkat PAP, dan yang ketiga yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan normatif atau disingkat PAN. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teknik pemberian skor. Nah, apabila Anda membuat penskoran dan pembobotan butir soal suatu tes, maka yang harus diperhatikan adalah tingkat dalam domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, bentuk perangkat tes yang digunakan adalah tes yang butir-butir soalnya disusun dengan memperhatikan suatu komponen-komponen tingkatan dalam suatu domain yang tersusun lebih dari satu bentuk tes. Nah, hal ini akan dapat membuat Anda dalam melaksanakan prinsip objektif dan metodik dalam kegiatan penskoran sehingga tidak terkesan asal memberi skor. Nah, hasil penskoran yang terencana akan memudahkan kegiatan berikutnya dalam penilaian, yaitu mengkonversi skor hasil belajar menjadi skor prestasi atau nilai standar. Nah, lanjut materi yang kedua, yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Nah, setelah kegiatan penskoran dilakukanlah, maka tugas Anda sebagai guru adalah mengolah skor-skor hasil tes menjadi skor standar atau nilai standar yang menggambarkan nilai prestasi para peserta didik, mutu pembelajaran yang telah Anda lakukan selama waktu tertentu. Nah, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan acuan norma dan penilaian acuan patokan. Anda sebagai guru harus menentukan sejak awal manakah pendekatan yang dipakai untuk mengubah skor-skor peserta didik menjadi nilai. Nah, pendekatan PAP dan pendekatan PAN adalah dua pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Pada umumnya, PAP digunakan untuk menilai kualifikasi prestasi siswa dengan tolak ukur pada skor teoritis perangkat tes. Nah, pendekatan PAP sebaiknya digunakan pada pelaksanaan suatu tes, yang dimana menggunakan perangkat tes terstandar secara reliabilitas dan validitas. Nah, untuk menyusun pedoman konversi skor-skor kasar menjadi nilai dan kualifikasinya dapat dilakukan dengan model skala 100 dan skala 5. Nah, materi yang ketiga yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Nah, sebagai pendekatan PAN dapat digunakan pada perangkat tes terstandar maupun tidak terstandar. Unsur-unsur yang paling pokok dalam pemilihan PAN sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam satu kelompok identik dengan karakteristik populasinya. Artinya, distribusi tingkat kepandaian mereka kurang lebih bersifat seperti kurva normal. Nah, nilai suatu mata pelajaran seorang peserta didik hasil PAN memiliki makna berbeda kalau nilai itu Anda bandingkan dengan peserta didik atau kelompok lain, meskipun dalam suatu tingkat atau suatu sekolah maupun dalam satu pelajaran memiliki model skala 5 dan skala 9, 11 dan Z-score dan T-score. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.